Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend. Ini malam lagi ketemu dan suasananya juga udah malam banget. Jadi agak mellow. Tapi yang mau saya telepon ini, yang udah terhubung ini, sebenarnya nggak enak diajak mellow karena orangnya asik banget. Saya bertemu pertama kali itu kalau nggak salah di Jakarta. Terus ketemu lagi di Jogja dan ya gitulah. Rame ya. Langsung saja saya sapa deh, di ujung telepon sana sudah ada Mas Endrita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melo bang, gue melo. Melo apa melu? Melu. Sehat Mas En? Alhamdulillah sehat. Sebelum saya nanya jauh-jauh, pernah nggak ada yang nyangka kalau Mas Endri itu perempuan? Banyak. Makanya setiap kali ini saya nggak pernah nyebutin nama Endrita gitu, nggak pernah. Paling saya cut di Endri itu aja. Tanya nggak diajak gitu ya? Nggak pernah diikutin. Oke. Ada beberapa kali yang sampai ilfil gitu. Jadi kenalan gitu kan di WhatsApp atau di apa gitu. Kak, ini kita dari panitia SMA mana kayak gitu kan biasanya gitu kan. Terus mungkin mereka kan juga lagi cari-cari kayak gimana gitu kan. Maksudnya siapa tahu kerjasama sambil cari gebetan kan kayak gitu kan. Nah, tuh panitia OSIS mau ngajak kolaborasi atau kayak gimana gitu kan. Terus kan, Kak, boleh saya telepon sebentar ya kayak gitu kan. Begitu telepon gitu, awalnya ngobrol di WA itu enak banget gitu, begitu telepon ya mungkin ya ternyata cowok kurang ajar. Jadi ngomongnya udah nggak enak gitu. Tapi itu sering banget. Ngomong-ngomong nih, itu diambil dari bahasa apa Mas kalau boleh tahu? Nah, itu dia ya. Saya sendiri juga masih belum ketemu gitu, nyari kitab bahasa itu juga belum ada. Karena kalau boleh saya bilang, nama ini juga jarang banget yang pakai. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Mas Endri bikin apa gitu di medsos atau apa, kayaknya langsung cepet dapet yang nama cantik gitu ya. Betul. Iya. Mas Endri, kesibukan apa Mas? Kesibukan sekarang saya lagi menekuni untuk nganggur sih. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan lebih dari 3 tahun, 4 tahun. Tapi ini nganggurnya ini nggak sembarangan ini. Nganggur itu kalau secara bahasa menganggur. Anggur itu kan buah-buahan. Dan identiknya kalau mau tumbuh buah harus bertani. Dan bertani itu identik dengan bekerja ya. Sebenarnya pekerjaannya banyak ini. Kirain pekerjaannya petani gitu. Bukan. Iya. Nah, yang saya tahu nih dari portofolionya Mas Endri ini aktif sebagai semacam kebanyakannya tapi di dunia maya ya Mas ya, dan berhubungan dengan desain ya. Sebenarnya boleh kasih tahu nggak lebih ke apa sih sebenarnya Mas? Sebenarnya lebih ke digital marketing sih ya. Jadi lebih ke social media management, terus digital marketing, content creator. Jadi seperti itu sih. Dan beberapa kali lebih ke kalau ke corporate ya, corporate itu lebih ke individual konsultan sih dari beberapa brand, dan ada satu NGO dari Amerika yang kebetulan kontrak kerjasama. Nah ini dia yang lucu ya. Gimana? Lucunya itu kontrak kerjasama itu tertanda tangan sebelum awal Januari kalau nggak salah. Awal Januari kan, Desember tuh kan udah
COVID-19 tuh di Cina kan udah marak banget kan, tapi Benar. Januari kan masih belum hype gitu kan. Benar. Nah itu kita tanda tangan kontrak dengan USAID, dengan EOS Plus untuk individual consultant gitu kan. Nah kontrak kerjanya itu dari bulan Februari sampai 6 bulan ke depan rencananya kan seperti itu. Nah aku jalan, nah ternyata Indonesia COVID-19-nya gitu. Jadi 6 bulan itu saya kerja 3 bulan, masih 3 bulan sih ya. Selanjutnya masih di pending gitu. Nah itu yang sedikit bingung, dan ya namanya digital strategi ya. Nah kita kan nggak ngerti nih new normal seperti apa yang nanti akan ada di masyarakat. Oke. Terutama di Indonesia kayak gitu. Nah itu strategi yang dipakai udah nggak sama lagi dengan yang kemarin dikerjain gitu loh. Nah itu yang bikin bingung juga sih. Kayak gitu sih kerjanya. Oke. Mas Henry, seberapa penting sih sebetulnya sebuah digital marketing bagi sebuah perusahaan gitu? Bagi sebuah brand ya. Buat sebuah brand, benar. Marketing itu berbeda ya dengan brand image. Kalau kita ngomongin brand image itu adalah gambaran global dari perusahaan yang mau ditampilkan kepada masyarakat. Jadi dia levelnya mau ditempatkan di mana, dia istilahnya target marketnya dia di mana, itu brand ya. Sedangkan marketing itu adalah proses marketnya gitu, membentuk marketnya gitu. Jadi beda juga lagi nanti dengan sales ya. Sales itu kan lebih ke direct penjualan, bagaimana dia langsung ngejual barang tersebut kayak gitu. Nah ini bedanya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang penting, justru ini adalah yang harus ada dulu dari sebuah perusahaan ya. Jadi grand design dari marketing dari sebuah perusahaan itu seperti apa, itu harus ada dulu itu, dan itu penting sebelum turun ke market, sebelum turun ke sales kayak gitu. Oke. Jadi penting banget sih, dan ini yang mulai sedikit demi sedikit dipahami oleh teman-teman UKM gitu. Kalau dulu sih UKM sudah pokoknya dodolan kan gitu, pokoknya jualan, makanya sales dulu gitu. Marketing dia nggak ngerti apa sih marketing itu kayak gimana sih, pokoknya saya punya barang, saya jual, ada yang laku beli, ya udah kayak gitu kan. Nah sekarang sih alhamdulillah dari beberapa UKM itu udah mulai aware, udah mulai ngerti itu tentang bagaimana strategi pemasarannya seperti apa, dia produknya itu harus seperti apa, dan itu disasar ke level masyarakat sebelah mana, itu udah mulai banyak yang tahu gitu. Oke. Dan itu bagus. Berarti untuk saat ini sebetulnya proses mengedukasi masyarakat tentang pentingnya digital marketing ini, khususnya digital marketing ya, kita garis bawahi digital, ini sudah lebih mudah dalam tanda kutip. Iya, kalau sekarang iya, dan memang sengaja di bawah sadar masyarakat Indonesia ya, mau tidak mau dia akhirnya harus belajar untuk digital marketing. Karena habitnya sekarang udah bergeser gitu loh. Betul. Apalagi kalau tadi dulu, apalagi dengan new normal ini ya. Betul banget, betul banget. Nah, dari beberapa sektor usaha gitu ya yang tidak terdampak di COVID-19 ini, justru malah trafficnya justru malah lebih tinggi, itu adalah salah satunya adalah perusahaan telekomunikasi gitu kan. Karena apa? Balik lagi, orang sekarang udah mulai nyaman nih untuk stay at home. Nah, bagaimana dia stay at home tapi dapur itu juga tetap masih ngepul tuh, kayak gimana gitu. Akhirnya banyak dari ibu-ibu gitu yang udah mulai bisa jualan gitu kan. Di grup WhatsApp
kampung-kampung itu, ibu-ibu PKK itu udah mulai pada jualan. Termasuk istri saya, itu pinter itu sekarang jualan. Hari pertama kemarin itu TV dijual gitu, laku gitu kan. Bahaya nih, bahaya banget. Nah, tapi by the way nih Mas En, elemen apa aja sih sebenarnya dari sebuah digital marketing itu? Apa saja kemudian yang membentuk? Oh ini loh namanya digital marketing. Berarti kan ada elemen-elemennya itu. Itu apa aja? Nah, sebenarnya kalau mau dibilang digital marketing sama aja sih dengan marketing konvensionalnya, konvensional sih. Cuman bedanya cuman di platform aja yang dipakai gitu kan. Nah, terus dari platform yang dipakai ini karena lebih ke dunia digital ya, termasuk penggunaan sosial media dan lain sebagainya ya. Nah, ini tipikal itu dia lebih apa ya, lonjakannya tuh lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau konvensional, kalau offline gitu, kita bikin poster, kita bikin selebaran dan lain sebagainya, kita kita sebar di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya, itu lebih term ya. Maksudnya kita pakai satu flyer katakanlah untuk disebar di beberapa titik di beberapa waktu tertentu, 1 bulan 2 bulan itu masih relevan gitu. Tapi kalau kita masuk ke dunia digital itu udah sekarang kayak gimana, besok belum tentu akan tetap relevan gitu, akan tetap sama gitu. Nah itu itu bedanya gitu. Dan makanya dari itu kita harus bisa benar-benar memaksakan bagaimana digital strateginya untuk lebih kreatif lagi setiap harinya. Jadi kita mesti ngerti nih hype yang sekarang lagi ngetren tuh apa gitu kan. Nah, kira-kira besok tuh yang lagi mau booming di Indonesia tuh seperti apa, itu kita mesti tahu gitu. Kalau saya dulu belajar bikin desain, maksudnya bikin konsep untuk sebuah digital marketing ya, untuk sebuah marketing ya. Itu konsepnya aja bisa 1 bulan 2 bulan gitu kan konsepnya. Terus eksekusi untuk bikin videonya nggak lebih dari 30 detik padahal. Nah itu dulu, dan itu dipasarkan masih bisa relevan. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa, jangankan kok 6 bulan, 1 minggu itu konsep dan sebagainya, ide itu udah harus jadi gitu loh. Karena apa? Ide ini kalau hanya sekedar ide itu tidak akan work gitu loh. Dan ide kamu bisa dicuri oleh siapa saja dan di mana saja gitu. Kalau hanya sekedar ide, makanya harus segera dieksekusi. Dan itu tadi jalannya naiknya itu perkembangannya itu fluktuatif banget, naik kayak gimana kayak gitu. Mas Henry, saya sih nggak mau nyebut kita lahir dari generasi tua ya. Gue masih milenial kok. Saya lebih kita masih milenial dong. Oke. Saya lebih bangga disebut kita sebagai gold generation karena kita generasi kita ini generasi yang lahir 80-an ini kan yang bisa menjembatani antara generasi terdahulu dengan generasi kekinian. Nah, tapi tetap dong ada proses adaptasi yang harus kita lakukan. Menurut Mas Henry sendiri, yang dialami Mas Henry sendiri, kesulitan nggak untuk itu? Untuk bisa beradaptasi? Kesulitan beradaptasi dengan generasi yang lebih muda di kita. Itu saya rasa lebih gampang ya. Yang susah itu justru kita menghadapi generasi kita yang sesama generasi kita, itu yang dia nggak mau berkembang, yang itu dablek gitu. Jadi begini, kalau saya menganalogikan, kalau saya ketemu klien gitu, saya pasti akan lihat dulu latar belakang dia. Saya mesti lihat dulu dia dari generasi mana. Kalau generasi di atas saya, baby boomer, ya kan, itu dia akan lebih mudah dalam menerima sebuah konsep digital strategi. Karena apa? Mereka memang benar-benar nggak ngerti. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengedukasi mereka. Gitu. Itu lebih gampang, ya kan? Terus generasi yang di atas kita itu juga lebih gampang. Karena apa? Itu generasinya dia gitu loh. Kalau kita ngomong sama dia, kita akan lebih enak untuk berkolaborasi. Nah, yang susah itu ngomong dengan diri generasi kita. Karena apa?
generasi kita mau tidak mau itu sebenarnya adalah generasi yang tanggung gitu loh. Iya. Mau dibilang nggak kesana nggak generasi kemari sebenarnya. betul loh kayak gitu. Jadi akhirnya apa ketemunya? Akhirnya ketemunya dia sok pinter gitu. Wah gue ngerti mas, sosial media tuh kayak gini, gue ngerti sih kalau Instagram tuh kayak gini. Tapi ngertinya hanya sekedar istilahnya hanya di pucuk esnya aja, dia nggak tahu di dalamnya kayak gitu loh. Dan kita menjelaskan itu yang susah karena apa? Dia merasa udah gue ngerti kok kayak gitu, gitu aja masuk perlu kayak gini sih, nggak perlu deh kayak gitu, itu sering. Oke. Makanya setiap kali saya ketemu yang bener ya. Setiap kali saya ketemu klien itu saya lebih melihat dulu dia dari generasi mana, dan sehingga kita bisa mempersiapkan apa yang mesti kita sampaikan ke mereka. Kayak gitu sih. Jadi kalau lanjut. Kalau istilahnya gini ya mungkin ya, kalau yang sebelum kita itu mereka ya udah mereka suka pakai enggak tinggalin. Kalau di generasi kita maksa pengen jadi user. Karena memang user di generasi kita banyaknya lahir sebagai user ya. Dan setelah kita itu generasi-generasi yang kemudian karena ya udah user udah ada, dia lebih main di mengembangkannya. Itu kali ya Mas En ya, lebih ininya ya. Jadi kenapa generasi kita kemudian di fase itu yang paling sulit ditembus untuk ngasih pengarahan kayak gitu ya. Nah. Oke. Tapi kalau tentang desainnya sendiri, tentang desain dan sebagainya itu Mas En ini belajar secara otodidak atau memang sebelumnya pernah kuliah sebagai di mana gitu, sebagai di mana gitu? Oh enggak, kalau desain kebetulan aku otodidak Mas. Dan otodidak ini untungnya adalah kita terlahir di generasi sekarang ya, dan untungnya juga perkembangan dunia digital itu benar-benar cepet banget gitu. Akhirnya apa? Sekarang habitnya udah berbeda Mas. Kalau dulu dibilang bahwa kalau dulu kita mau kerja ya, mau cari klien katakanlah, pasti akan ditanya latar belakang dulu nih. Ya, Mas kuliah di mana gitu. Jurusannya nggak nyambung dengan desain katakanlah bukan dari DKV, kok berani-beraninya kayak gitu. Ya. Nah itu. Kalau dulu kayak gitu, nah kalau sekarang dia pasti ngelihatnya portofolio. Ya kan, udah di mana aja Mas, udah pernah nanganin apa Mas gitu. Dia jarang banget yang menanyakan dulu kuliah di mana Mas, jurusan apa. Jarang banget sekarang. Karena yang dilihat pertama adalah portofolio. Dan itu saya rasa untuk 10 sampai 20 tahun ke depan habit seperti itu akan lebih banyak lagi berkembang. Jadi sekarang kalau mau dibilang kalau Pak Jokowi bilang sekarang itu udah yang penting adalah skill, dan itu benar sebenarnya, dan itu kelihatan di mata banget bahwa itu ya memang sekarang udah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi makanya portofolio itu penting. Terus yang kedua adalah personal branding. Kita dulu nggak ngerti ya kan? Kita dulu zaman kita masih kuliah dulu ya kan, usia 17 tahun, 20 tahun gitu, kita nggak ngerti kan apa itu namanya personal branding kan. Nah sekarang ini personal branding itu penting banget. Kayak gitu. Jadi hati-hati dengan sosial media teman-teman semuanya gitu. Jadi dan ini benar-benar terjadi ya, bahkan di saya pun juga begitu. Jadi kalau saya lagi nge-hire anak-anak mahasiswa gitu ya, yang kerja part-time di saya gitu kan, kebetulan kalau social media management tuh kalau ada satu klien gitu kan dari brand A gitu kan, saya kan nggak mungkin ngerjain sendiri kan, saya mesti ada tim gitu kan. Nah tim ini biasanya saya ngambil dari teman-teman mahasiswa gitu. Nah itu yang pertama kali saya lihat adalah sosial media mereka. Gitu. Iya. Jadi kalau sekarang jangan kemudian teman-teman yang ngerasa punya pendidikan tidak mencukupi, dalam arti misalnya hanya tamatan SMA atau SMK gitu ya, atau mungkin bahkan di bawahnya hanya mengecap 9 tahun wajib belajar yang dulu kan kita sempat ini. Betul. Tapi ketika kondisinya seperti itu, asal ditopang dengan kemauan kuat dan juga mau belajar,
menguasai, punya skill yang bagus, justru itu yang bisa jadi lebih dicari gitu ya. Tapi sekarang aneh ya kalau nggak lulus kuliah gitu, aneh ya. Sih. Karena rata-rata kayaknya wajib belajar itu udah sampai perguruan tinggi ya. Tapi sekali lagi kalau hanya memang sekedar perguruan tinggi saja, kalian tetap lulus di sarjana tapi tanpa ada skill yang sekarang lagi dibutuhin kan juga saya rasa percuma sih. Gitu. Banyak kok teman-teman mahasiswa gitu yang kebetulan belum lulus tapi begitu saya hire gitu ternyata kemampuannya, aduh ini sebenarnya dikerjain anak SMK aja bisa loh gitu loh. Itu banyak banget kok. Benar. Tapi berarti dengan begitu, kalau dulu kan gini ya katanya ya, selain punya skill juga harus mau skill dan skill. Dalam arti mau jalan gitu kan. Kalau sekarang sebenarnya di rumah aja juga bisa ya. Di rumah aja. Jadi orang-orang ini udah mulai bergerak untuk bergeraknya ya dari rumah gitu, dari tempat sendiri. Berarti dengan kondisi seperti ini sebenarnya Mas N tidak terlalu berpengaruh ya? Tidak, sama sekali tidak berpengaruh. Justru malah lebih senang sih ya. Enggak sih, cuman bedanya tetap ada pengaruhnya. Kalau secara habit pekerjaan saya tidak pengaruh. Cuman kalau dari segi klien itu banyak pengaruhnya. Pengaruh banget kalau dari segi klien, karena jujur masa ini adalah masa-masa yang susah banget, terutama buat teman-teman UKM gitu ya, karena beberapa dari klien UKM itu sempat ngeluh gitu, aduh mas ini omset aja turun sampai 70% gitu, kita naik di angka sekian gitu aja udah alhamdulillah banget, dia bilang gitu kan. Dan sedangkan kontrak dengan kita itu biasanya kan per 6 bulan sekali gitu ya. Nah, kalau mau putus kontrak biasanya kan kena penalti. Nah, karena kita sama-sama tahu itu, jadi ada beberapa klien yang akhirnya, mas ini kita putus kontrak dulu ya, karena jujur banget mas untuk tetap ngegaji karyawan aja kita udah masih belum bisa ya gitu ya. Kita akhirnya aduh gimana ya udah deh pak nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya kan kita ngejual services kan, kita ngejual service kan, jadi oke pak nggak apa-apa, kalau kita sama-sama tahu. Jadi saya yakin mereka nanti kalau udah bisa survive dia bakalan balik lagi ke kita kan ya. Terlebih gitu sih sebenarnya. Jujur-jujuran most of our citizen itu masih bergantung pada transaksi konvensional ya nggak sih? Betul. Jadi bagaimanapun didorong sekarang orang, ayo udah di rumah aja belanjanya bisa online dan sebagainya, tetap aja ada banyak orang yang masih berpikir lebih enak transaksi itu ketemu langsung. Iya kan? Betul. Oh ya benar. Oke, Mas En, kita ngobrolin Ramadan nih sekarang. Gimana sih Ramadan di tempatmu? Ramadan di tempatku, jujur kalau saya sebenarnya bukan asli orang Malang ya, saya asli Tulungagung, terus di Malang ini mungkin sekitar 7 tahun gitu ya. Cuman masa-masa kecil, masa-masa yang nggak pernah dilupakan itu kan masih tetap di kampung halaman ya gitu ya. Jadi saya rasa yang masih dirindukan adalah suasana-suasana seperti yang di kampung gitu. Kalau yang di sini sih yang hilang paling di masa corona itu, yang hilang paling udah nggak ada lagi yang teriakin sahur itu malam-malam pagi-pagi itu udah nggak ada gitu. Cuman kalau kebetulan kalau masjid depan rumah ini kalau untuk sholat berjamaah, untuk sholat tarawih dan lain sebagainya masih ya? Jadi cuman penghuninya aja sih yang berkurang. Karena mereka dan saya juga nggak bisa memaksa ya, dalam arti mereka lebih nyaman untuk sholat di rumah ya udah gitu kan. Mau lebih nyaman untuk sholat di masjid dengan aturan social distancing ya monggo aja gitu kan. Saya sendiri akhirnya juga
antara sholat di rumah dan sholat di masjid, dua-duanya nih 50-50. Karena di satu sisi ngajarin anak juga untuk sholat berjamaah kalau kita sholat di rumah. Oh iya. Maksudnya kita jadi imam nih gitu kan. Kalau selama ini si kecil nih anakku yang pertama itu setiap hari juga ke masjid juga kalau kita pas lagi di masjid. Cuman decision makernya, maksudnya yang jadi imamnya itu kan bukan ayahnya tuh. Nah kalau di rumah itu kan ayahnya gitu. Ya. Cuman kemampuan ayahnya untuk menghafal surat-surat pendek itu terbatas ya kan. Jadi ya udah deh separuh-separuh gitu. Kalau di rumah terus kadang suka ini ayat ini udah kebaca nih mau baca ayat apa lagi gitu. Gitu ceritanya. Iya. Oke. Tapi yang pasti kalau apa namanya kebersamaan dengan keluarga jadi waktunya jadi lebih banyak dong ya, Mas. Jujur ini justru saya yang paling sedih ya. Ini yang paling sedih sih tahun ini. Kenapa? Karena kalau dulu, jadi begini ceritanya, kalau orang tua saya yang perempuan, yang ibu saya, itu ikut saya sebenarnya. Jadi dia udah tidak di Tulungagung, karena Tulungagung sudah ada kakak-kakak saya. Jadi ibu ikut saya ke Malang gitu kan. Udah hampir 4 tahunan ini. Jadi buka puasa, sahur dan sebagainya masih sama ibu nih. Nah, kemarin itu kebetulan ada sedikit musibah, kakak dari ibu saya itu meninggal gitu kan. Akhirnya mau nggak mau nih kucing-kucingan kan, saya berusaha untuk pulang ke rumah dengan ibu saya di kampung ya kan. Nah, aku balik pas kebetulan Kota Malang PSBB. Jadi bener-bener ketat, nggak bisa pulang, yang di dalam nggak bisa keluar, yang keluar nggak bisa masuk. Nah, akhirnya ibu saya ketahan di rumah. Di Tulungagung, di kampung, di Tulungagung. Nah, akhirnya saya di sini sendirian nih, satu keluarga. Jadi aku, istri sama 2 anak saya di rumah, di sini di Malang gitu. Itu yang bikin sedih, dan ini aku membayangkan akan bertambah sedih di saat nanti hari raya saya nggak bisa sungkem sama ibu. Iya, itu juga perasaan yang sama saya. Sebenarnya karena tahun ini juga sebenarnya saya bagian karena kalau saya sendiri sebetulnya gantian, Mas En. Jadi gitu. Nah, ini di Bandung ini adalah rumah istri, anak istri lahir di sini. Kalau sementara ibu saya sendiri di Jakarta. Jadi kalau misalnya setiap tahun tuh kita gantian. Tahun ini lebaran sini, tahun depan lebaran di sana gitu. Betul, tahun ini tahun 2020 harusnya lebarannya di rumah ibu. Tapi karena kondisinya begini ya wis. Aku nggak bisa banyak ngobrol jadinya. Sama. Aku setiap tahun juga gantian. Dan kebetulan istri saya kan di Kediri, kan, keluarganya Kediri. Jadi setiap tahun gitu. Tahun ini di Kediri, tahun depan Tulungagung, kayak gitu. Dan tahun ini udah nggak bisa kemana-mana. Dua-duanya nggak bisa. Iya sih. Dan itu yang bikin sedih sih. Oke. Mas En, yuk. Apa namanya? Mulai gabung dengan Smart Friend Community itu kapan? Gabung dengan Smart Friend Community officially itu masih sekitar 2-3 tahunan sih, 2 tahun kayaknya, 2 tahun. Baru banget kok. 2018 secara resmi sih, secara resminya. Kalau unofficialnya berarti udah lama? Unofficialnya sih enggak, justru malah 2019 kayaknya officialnya, resminya. Yang enggak resminya sih udah lama banget kan. Kebetulan kalau yang di Malang itu leadernya kan Mas Slamet ya, Mas Slamet Aryadi gitu. Nah, kita sering tandem sih. Tandem sama Mas Slamet bikin event apa gitu, ayo Mas gitu kayak gitu. Nah, dari situ mungkin Komdev merasa bahwa sayang nih kalau aku nggak dilibatkan secara istilahnya secara formal, resmi, formalnya nggak dilibatkan gitu. Akhirnya dicariin slot gitu loh. Jadi rada nggak enak juga posisi saya sebenarnya.
Gitu. Ceritanya sama juga berarti. Dicari-cariin slot gitu. Akhirnya ketemu nih. Oh iya sih, walaupun Batu itu tetanggaan dengan Malang dan dulu jadi satu sama Malang, kan sekarang udah berdiri sendiri tuh Batu. Ya udah dijadiin leader Smart Friend Batu aja gitu. Kebetulan rumah kan juga perbatasan sih, kalau Sang Close itu perbatasan ya, antara mau ke Batu sama ke Malang tuh dia pas tengah-tengah gitu. Itu ceritanya. Sama juga ya. Sama. Saya juga kolaborasi sama Smart Friend Community itu udah lumayan lah, nggak lama banget sih. Tapi cukup lah 4 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang. Nah, officially-nya baru kemarin, belum lama. Baru tahun lalu. Itu juga karena tambal sulam, ada leader yang mundur, aku masuk gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi sesi curhat nih. Tapi terus terang pasti ada apa nih kemudian yang Mas N dapat setelah berkolaborasi dengan Smart Friend Community? Yang aku dapat itu banyak ya, banyak banget, terutama adalah terutama adalah jaringan. Terutama adalah jaringan. Kita ngerti akhirnya beberapa teman-teman kampus, beberapa teman-teman sekolah gitu kan, itu jaringan, karena memang target dulu tuh eventnya itu kan memang karena positioningnya Smart Friend itu untuk pelajar dan mahasiswa ya, dan kita memang banyak sering bikin kelas di situ ya, jadi akhirnya ya itu tadi link ke sekolah, ke kampus itu banyak, dan sebenarnya klise sih. Saya dengerin di beberapa podcast Mang Dado itu ya, kalau ditanyain ya, teman-teman ditanyain ya, apa sih keuntungannya ikut Smart Friend Community? Rata-rata ya pasti ngomongnya jaringan tambah luas, terus dapat teman-teman banyak ya kan, dengan berbagai profesi. Yalah, wong namanya kita juga komunitas ya kan, dan komunitas ini umum pasti dari mana-mana, kecuali kalau kita komunitas guru ya udah jaringannya juga hanya di guru-guru aja kan gitu. Betul. Kalau kita kan komunitas universal, jadi dari mana-mana gitu. Jadi kalau saya menjawab hal yang sama, saya rasa ini ya, nggak out of the box gitu ya. Kira-kira yang di luar itu apa kira-kira ya? Coba saya tanya dengan Kang Dodo deh. Kira-kira apa itu? Saya jadi tahu kota lain. Karena emang selama ini nggak ngerti kota. Nggak, kalau saya terus terang itu Mas N. Jadi kenapa jadi saya yang ditanya ini? Iyalah. Karena pertanyaannya udah basi, sekarang giliran tanya. Jadi gini sebenarnya, kalau aku sendiri yang aku rasain apa ya? Jadi kayak semacam ada treatment yang berbeda kemudian. Jadi ada feedback dari produk yang kita gunakan. Kalau gini maksudnya, kan kalau misalnya kita jadi konsumen aja udah nih, jadi konsumen doang nih, gitu kan? Betul. Iya kan, feedbacknya ya sesekali ada, mungkin ada giveaway apa, tapi sekali aja. Tapi dengan bergabung di sini kemudian, apalagi kita juga punya hotline khusus gitu kan, ya kayak treatment semacam itu justru yang kemudian bikin saya that was a great idea untuk membuat sebuah komunitas, walaupun basicnya adalah sebuah produk gitu. Buat aku sih gitu Mas N. Ya kalau jaringan sih udah nggak usah ditanya, pasti jaringannya karena ini ada di seluruh Indonesia, kita bisa berhubungan dengan banyak orang gitu. Main kemana-mana nanti nggak akan khawatir gitu. Kita punya saudara banyak di seluruh Indonesia. Nah itu sih. Betul. Kalau aku sih lebih ke situ. Jadi
berasa. Kalau selama ini kan CSR itu hanya label kalau buat aku. Betul. Bisa jadi aku dapetin CSR yang aku merasakan manfaat CSR dari produk yang nggak aku pakai. Sementara produk yang aku gunakan belum tentu ngasih CSR ke aku gitu kan. Nah tapi kalau dengan begini kemudian kita jadi bisa itulah yang tadi timbal balik itu berasa gitu, ada feedback dari konsumen ke produsen ke konsumen. Nggak cuma hubungan transaksional aja, tapi ada hubungan emosional juga gitu. Oke. Jadi akhirnya awareness-nya kebangun ya. Yes, betul. Dan itulah strategi dari brand. Dan itu adalah satu pelajaran terbesar yang saya terima dari kenapa saya gabung dan merasa nyaman gabung di Smart Friend Community. Karena exactly jujur banget belum banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang berskala nasional itu punya komunitas pengguna. Betul. Kayak gitu. Dan ini sebenarnya kalau mau dirupiahkan istilahnya bagi sebuah perusahaan ya, ini aset yang sangat berharga sekali. Dan yang saya rasain satu lagi, ini bukan cuma sebatas tadi formalitas transaksional, bukan hanya sebatas formalitas saja, tapi betul-betul di beberapa hal ini menjadi hubungan emosional kemudian. Betul. Ketika udah ngerasain baper, ketika udah ngerasain marah, berarti kan ada emosional. Justru itu yang mengikat begitu kan. Nah kalau misalnya kita cuman kenalnya begitu doang, ya udah sih nggak usah ngerasa baper juga, nggak usah ngerasa marah juga deh. Ngapain gitu. Tapi karena ada hal lain itu kemudian yang bikin saya, wah ini keren. Lah jadi saya yang curhat. Tapi ini bener loh SN. Dan kita betul. Ini yang belum kita dengar dari podcast beberapa waktu ini ketika ditanya. Tapi betul banget. Sebetulnya poin itu juga ya yang menjadi salah satu poin dari marketing harusnya ya. Betul. Makanya itu yang paling penting tuh sebenarnya, dan itu masih belum banyak perusahaan sekelas Smart Friend ya, itu yang ngerti tentang posisi dari divisi ini gitu. Kayak gitu. Dan bahkan saya pun juga pasti akan bercita-cita, wah kayaknya kalau saya punya perusahaan nih, saya pasti ada divisi yang kayak gini nih. Karena apa? Ini akan awareness-nya akan lebih gampang terbangun. Dan ini kalau mau dibilang biayanya murah gitu dibandingkan ngebangun awareness yang yang dengan treatment yang selama ini perusahaan-perusahaan konvensional lakukan gitu loh. Oh iya, kayak gitu. Karena kan banyakannya gini ya, Mas N ya. Kita jadi diskusi nih ya. Jadi ini podcast ini spesial extend waktunya. Kalau perlu 2 episode. Iya. Jadi gimana? Kan sementara kita hanya ngomongin biasanya nih ketika ngomongin brand itu adanya yang saya tahu ada brand knowledge, brand awareness, apa lagi ya, brand activity. Nah ini sebenarnya include di brand activity, tapi lebih ke brand loyalty pada akhirnya ketika si konsumen ikut tergerak untuk membesarkan brand tersebut gitu, tanpa merasa di quote and quote dimanfaatkan. Betul. Iya kan? Betul. Itu. Jadi dalam itu tadi. Ya itu tadi. Makanya itu divisi ini mencakup semuanya, mulai brand awareness-nya dia dapat ya kan, brand activity dia dapat ya kan, dapat semuanya pokoknya. Dan itu sebenarnya membangunnya juga, karena memang bangunnya juga lama sih kalau menurut saya. Karena apa? Menemukan sosok-sosok seperti teman-teman ini itu susah banget juga. Susah juga menemukan orang-orang yang seperti kita gitu. Susah banget yang itu. Dan itu memang harus perlu treatment yang berkelanjutan, nggak cuma 1-2 tahun kayak gitu. Makanya
balik lagi ke masalah brand ya. Setiap kali saya dapat kontrak kerja sama untuk social media management, saya nggak bisa ngerjain 1 bulan 2 bulan. Minimal kontrak kerja saya itu minimal 6 bulan dan kelipatannya. Oke. Karena apa? Kalau ini kan kita membangun sebuah habit kan. Iya. Aktivitas digital marketing itu kan membangun sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu kan nggak bisa dilakukan sebulan 2 bulan. Iya kan? Iya. Makanya waktunya harus long term, mesti jalannya mesti harus jauh banget kayak gitu. Dan ini makanya ini yang bikin saya salut dengan Smart Friend dan Smart Friend community-nya. Kayak gitu. Oke. Kayaknya ini akan saya bikin 2 episode. Jangan ya. 1 episode dan 1 lagi episode extendnya ini untuk ngobrolin hal yang emang berhubungan dengan brand. Tapi ini asik. Ini adalah terus terang ya, kita juga nggak menutup diri ya. Ada beberapa brand lain juga yang melakukan hal yang sama. Tapi sejauh ini yang saya lihat hanya sebatas formalitas aja. Betul. Objektif loh, saya ini nggak lihatnya karena saya juga beberapa mengikuti juga dan ya itu hanya sebatas formalitas aja, nggak sampai kayak kita gitu. Dan untuk bisa tahu lebih banyak ya mesti masuk ya Mas En ya, nggak bisa lihat dari luar juga. Betul. Nah itu juga makanya beberapa sebenarnya kalau brand-brand gede sih lumayan banyak sih, maksudnya di luar telekomunikasi kebetulan saya juga beberapa tahu di beberapa brand ini ya device handphone ya. Itu beberapa brand juga kurang lebih polanya sama dengan kita. Jadi dia aware banget dengan community yang terbentuk di bawah brandnya itu, dia aware gitu, dan impact-nya gede juga gitu loh. Karena apa ya, secara jujur kita akhirnya ya tadi Kang Dado bilang bahwa apa yang terjadi di brand tersebut kok berasa kita jadi baper ya, padahal kita juga karyawan juga bukan kan, kayak gitu kan. Tapi begitu kita ada istilahnya ada berita miring atau apa yang nggak benar dengan brand tersebut, kita yang jadi ikutan baper kayak gitu. Nah itu yang mahal sebenarnya. Iya itu dia. Oke, Mas En, kalau kita panjangin ini obrolan akan panjang banget. Tapi sayangnya kita harus akhiri. Mungkin ada closing dari Mas En apa nih buat teman-teman yang mendengarkan? Ada kata penutupnya apa nih kira-kira? Kata penutupnya karena kalau kita tadi ngomongin Smart Friend Community udah banyak ya. Tadi seri-seri podcast kemarin udah ngobrolin Smart Friend Community ya. Nah, sekarang kita lagi ngobrolin tentang Indonesia di kehidupan after pandemic. Indonesia di after pandemic ini, kalau mau saya bilang ini adalah lompatan besar. Kalau dulu mungkin sebelum 2020 ini, 2019 itu kita kenceng banget ngomongin tentang revolusi industri 4.0 itu kan. Benar. Dan banyak orang yang bilang buru-buru ngomongin industri 4.0 di Indonesia. Kita itu sekarang industri 3.0 aja udah masih merangkak gitu loh. Kita nggak bisa disamakan dengan kegiatan industri massal yang ada di Cina, pokoknya di luar Indonesia kayak gitu ya. Tapi dampak positif dari pandemi ini adalah percepatan untuk bisa menyamakan revolusi industri 4.0 di negara lain. Itu secara tidak langsung Indonesia sudah memulainya gitu. Jadi mulai dari sekarang udah mulai bisa berbisnis secara online, terus sekarang kita bisa ngerjain apa saja dari rumah, kita lebih bisa menerima kegiatan virtual, baik itu sekolah, kerja, dan lain sebagainya, diskusi, dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung kita menuju, jadi intinya adalah jangan menyalahkan pandemi ini, tapi coba dilihat dari sisi positifnya, dan
saya bangga banget karena pekerjaan seperti saya, insya Allah nanti kedepannya juga nanti bakalan banyak kayak gitu aja sih statementnya dari saya. Siap. Jadi, tapi tentunya ini kita butuh tenaga yang cukup juga ya. Harus punya tenaga yang cukup juga untuk kemudian berlari dan melompat ini ya. Karena kan, nah makanya kalau nggak dipaksa, kita masih jauh tertinggal. Makanya ini dipaksa banget. Kalau dulu kuliah online, setahu saya di Indonesia itu kalau nggak salah cuma ada BINUS loh, yang benar-benar pure online. Itu pun di BINUS Jakarta kalau nggak salah. Di BINUS yang lain masih belum bisa, masih separuh-separuh. Jadi masih ada kuliah tatap muka. Nah, sekarang jangankan di bangku kuliah, di bangku TK pun udah daring, udah dipaksa untuk belajar dengan handphone, belajar dari rumah gitu. Nah itu saya rasa ya segi positifnya di situ. Jadi kita udah mulai terbiasa untuk new habit kayak. Oke. Mas Endrita, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Sama-sama. Padahal kemarin tuh aku kepingin ngeprank loh ya. Saya yang telepon gitu, terus saya yang nanyain, udah gitu situ yang naikin podcastnya gitu rencananya kemarin itu. Maaf ya, pranknya nggak gagal. Oke, sehat selalu Mas En. Nggih, sami-sami. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Friend, itu dia obrolan saya bersama dengan Mas Endrita yang merupakan leader dari Smart Friend Community Batu. Ini jadi podcast terpanjang selama podcast anti was-was Ramadan, tapi semoga kemudian banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran, atau setidaknya ketika sudah mendengarkan ini teman-teman kemudian menjadi termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, lebih keren, lebih spektakuler lagi ya. Jangan lupa juga untuk ikuti sekali lagi event-event seru yang ada di Smart Friend Community. Walaupun nanti Ramadan sudah usai, pasti banyak tentunya hal-hal yang kita bagi dengan teman-teman semua yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Saya Big Dado Firmansyah undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.